Oke, jadi hari ini kita masuk ke materi tentang gerak melingkar. Jadi sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari udah paling sering melihat lintasan melingkar ya, misalnya pada belokan, kayak gitu kan. Jadi pada belokan pun itu kita asumsikan sama seperti halnya lintasan setengah lingkaran ya, itu juga masuk ke gerak melingkar. Kemudian juga ada permainan biang lala, itu juga lintasannya menggunakan lintasan lingkaran. Kemudian juga ada namanya gerak pada bandul pun sama. Sekarang kalau misalnya untuk di gerak melingkar sendiri, kemarin kan udah belajar nih, di LBB kita pelajari ada namanya gerak lurus beraturan dengan gerak lurus berubah beraturan. Sekarang GMB pun sama halnya. Jadi kalau di fisika, ada juga istilah namanya gerak melingkar beraturan. Jadi kalau misalnya gerak melingkar itu adalah salah satu jenis gerak yang melibatkan dua dimensi ya. Jadi ada sumbu X sama sumbu Y. Nah, kalau kemarin kita belajar GLB itu kita masih belajar di pada sumbu X dulu, belum ke sumbu Y. Nanti kalau udah mainnya ke vektor kayak kemarin kita pelajari udah melibatkan sumbu X sama sumbu Y. Nah, jadi gerak melingkar ini adalah gerak pada satu bidang datar dan mengelilingi satu titik tertentu. Jadi sebenarnya simpelnya seperti ini, yang namanya gerak lurus, itu kalau kita tarik seperti benang lurus, kalau kita temukan antara kedua ujungnya, antara ujung dengan ujungnya, itu membentuk suatu lingkaran. Jadi sebenarnya antara gerak melingkar dengan gerak lurus sendiri pun, atau kita kenal dengan gerak linear, itu punya hubungannya satu sama lain dalam perumusan. Kemudian, nah, jadi dibilang gerak melingkar beraturan, syaratnya yang pertama kelajuannya harus tetap V ya. Jadi V ini adalah kelajuan linear yang berlaku di gerak lurus beraturan maupun gerak lurus berubah beraturan. Nah, kemudian dikatakan GMB jika benda tersebut bergerak dengan kelajuan konstan, tapi kecepatan bendanya berubah arah secara kontinu sepanjang waktu. Jadi aplikasinya ini dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada di roda pada keretanya, kemudian juga pada pergerakan roda, ada juga pergerakan pada kincir angin ya, ataupun kincir air. Pada roda sepeda pun juga sama seperti itu. Ini menggunakan konsep dari GMB. Nah, kemudian ada juga namanya besaran fisis dalam gerak melingkar itu sendiri ya. Jadi kita harus kenal dulu apa aja sih besaran-besaran ataupun variabel fisika yang terdapat dalam gerak melingkar. Jadi yang pertama, ada namanya frekuensi. Jadi frekuensi ini satuannya hertz, kemudian itu kita anggap sebagai jumlah putaran dalam satu sekon. Jadi dalam satu sekon misalnya Ibu memainkan sebuah bandul yang Ibu putar-putar, itu berapa banyak jumlah putaran per satu sekonnya, itu dinamakan dengan frekuensi. Nah, dan untuk rumusnya itu F sama dengan N per T untuk persamaan matematisnya. Kemudian kita kenal juga namanya periode. Periode itu adalah lamanya waktu yang dibutuhkan satu materi untuk satu gerak melingkar. Jadi kalau satu lingkaran penuh itu kita kenal sebagai 2V ya. Nah, jadi kalau untuk T sendiri periode itu sama dengan T waktu per N gitu ya. Jadi T itu sama dengan T per N. Jadi beda dengan T kecil seperti ini. Meskipun satunya sama-sama sekon, tapi konsepnya beda. Kalau periode itu dibutuhkan untuk melakukan gerakan dalam satu kali gerak melingkar. Jadi satu lingkaran itu namanya satu periode. Tapi kalau untuk banyak pergerakan pada gerak melingkarnya lebih dari satu kali itu dinamakan waktu totalnya atau T kecil gitu ya. Nah, jadi antara periode sama frekuensi itu hubungannya berbanding terbalik. Antara T dengan F itu berbanding terbalik ya. Jadi kita kenal T sama dengan 1 per F atau F sama dengan 1 per T gitu. Jadi sebenarnya bisa bolak-balik aja rumus dari frekuensi ke periode. Nah, ini keterangannya udah ada bahwa periode itu satuannya sekon, banyaknya melingkar itu N, waktu total itu S, dan frekuensi itu sebagai hertz-nya. Nah, sekarang kalau untuk, nah ini adalah hubungannya ya. Jadi tadi kan Ibu udah jelaskan bahwa namanya gerak melingkar sudah melibatkan koordinat. Jadi pada sumbu X maupun sama sumbu Y. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini, kalau misalnya sudutnya kita bentuk terhadap sumbu X, gitu ya. Jadi otomatis X itu punya fungsi trigonometri, di mana X itu sama dengan R cos theta. Cos itu kan samping per miring ya. Jadi X ini sampingan dengan sudutnya, cara untuk pahamnya. Karena dia sampingan pakai cos, kemudian terhadap posisi miringnya di sini garis miringnya itu R. Jadi cos theta itu sebenarnya adalah X per R.
ya, X per R. Jadi ketika Ibu balik mau dicari tahu X-nya, oh berarti X itu kita bolak-balik aja rumusnya menjadi R cos theta. Sama pun halnya dengan sin theta, karena sisanya disumbu Y berarti dia sin. Jadi otomatis sin itu sama dengan Y per R, sin demi depannya Y, miringnya R, gitu ya. Jadi kalau kita mau cari tahu sumbu Y-nya, jarak benda ke pusat lintasannya, itu Y sama dengan R dikali sin theta. Oke, jadi kalau untuk posisi bendanya, karena dia bandul ini berada di posisi benda X maupun sumbu di X maupun Y, otomatis dia membentuk suatu vektor kan ya. Sebelumnya kita udah pernah belajar bahwa X itu memiliki vektor satuan I, maupun Y memiliki vektor satuan J. Jadi tinggal dimasukkan, X itu R cos theta, sedangkan Y adalah R sin theta. Gitu ya. Jadi ini adalah untuk posisi bendanya pada tiap saat. Nah, untuk panjang jari-jari lintasannya kita pakai teorema Pitagoras bahwa R kuadrat itu sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jangan lupa X tadi dijabarkan bahwa X itu adalah R cos theta, kemudian kalian kuadratkan, sedangkan Y-nya adalah R sin theta. Itu ya. Nah, jadi sebenarnya panjang lintasannya pun S itu ya sama halnya kita seperti belajar di GLB bahwa S itu sama dengan V dikali T. Nah, jadi kalau S itu kan digerak linear ya, atau gerak lurus. Jadi kalau kita digerak melingkar, kita kenal namanya sudut tempuh atau theta, yang satuannya radian. Jadi theta itu merupakan besar sudut yang ditempuh oleh gerak melingkar, gitu ya. Kemudian kalau untuk tadi kan kita balik ke rumus sebelumnya, S itu kan sama dengan V dikali T. Nah, kalau untuk di gerak melingkar, S itu direpresentasikan sebagai theta, itu sama dengan kecepatannya pakai kecepatan sudut, omega namanya, dikali dengan waktu tempuh. Oh, ada rumus baru. Jadi sebenarnya kalau kalian udah paham GLB, ketika mau masuk ke GM atau gerak melingkar, tinggal diganti aja sama variabelnya. Nah, jadi sudut tempuh ini merupakan panjang busur per jari-jari itu sendiri ya, pada lintasan lingkaran. Jadi kalau misalnya di contoh soalnya, ini sebenarnya harusnya bisa kita kerjain sih, tapi nanti kita bahas di grup aja ya, di grup WA-nya ya, di kelas masing-masing. Nanti kita kita kerjakan lagi soal-soal yang seperti ini di grup. Jadi contoh soalnya kan kalau ini ada sebuah benda bergerak pada lintasan yang punya diameter. Kalau diameternya 200 cm, berarti bisa dicari dong ya jari-jarinya, karena jari-jari itu adalah setengahnya dari diameter. Kemudian bendanya berputar, ada N-nya 1,5 kali putaran. Bisa nggak bisa nggak dicari jarak yang ditempuh benda? Tentunya bisa ya, nanti kita cobain ke grup ya, buat ngerjain soal-soal ini. Nah, kemudian adapun juga kalau misalnya pada gerak melingkar, arah gerak benda itu selalu menyinggung lintasan. Jadi ada namanya menyinggung. Jadi kenapa lintasannya melingkar utuh seperti ini karena ada besar kecepatan dan arah dari kecepatan itu masing-masing yang menyinggung di lintasan, yang membantu bandul ini membentuk suatu lintasan yang bernama lintasan lingkaran gitu ya. Dan dia nilainya tadi kecepatan benda yang bergerak melingkar tapi selalu berubah setiap saat meskipun lajunya nanti konstan. Kemudian, nah kelajuan linear itu ada lagi V ya, didefinisikan sebagai jarak persatuan waktu. Jadi V-nya itu sama dengan delta S dibagi dengan delta T gitu ya. Oke. Nah, V tadi karena kan yang namanya delta S jarak tempuh kan dia namanya menggunakan keliling lingkaran ya. Jadi kalau lingkaran penuh, kalau misalnya di matematika kan itu direpresentasikan menggunakan persamaan matematis sebagai 2VR gitu kan. Jadi tinggal kita ganti delta S-nya sebagai 2VR karena lintasannya bentuk lingkaran. Kemudian V-nya, T-nya menggunakan periode. Kenapa pakai periode, Bu? Tadi kita udah balik lagi, periode itu adalah waktu untuk menempuh satu lingkaran. Nah, itu ya. Oke. Kemudian lagi kecepatan sudut. Jadi namanya kecepatan sudut kan tadi ada omega ya. Omega itu sama dengan delta theta dibagi dengan delta T. Satuannya radian per sekon. Delta theta tinggal diganti nih sama 2V per T. Nah, di mana 2V per T itu sama dengan V per R. Nah, tinggal dimasukin karena sebelumnya itu ada hubungan antara kecepatan linear atau kecepatan pada gerak lurus itu V sama dengan omega kali R. Jadi omega ini bisa diganti sebenarnya V per R. Nah, ini karena dia sama nih, V per R di atas sama dengan V per R di bawah, otomatis omega sama dengan 2V
VT. Jadi asal-usul rumus ini itu berdasarkan dari referensi rumus-rumus yang ini. Nah, jadi omega itu pun bisa diganti dengan namanya 2PF. Tadi kan udah tahu bahwa F itu sama dengan frekuensi berbanding terbalik dengan periode ya. Jadi F ini diganti dengan, jadi rumusnya diganti 1/T. Makanya jadi F-nya hilang diganti jadi per T di bawahnya. Kira-kira seperti itu. Ini juga ada contoh soalnya, nanti kita coba kerjain ya. Mudah-mudahan bisa kita bahas nanti di grup. Ini pun ada, kita langsung lanjut materi aja. Sekarang langsung ke percepatan. Jadi kalau di gerak linear ada percepatan, di gerak lingkar pun ada namanya percepatan sudut atau alfa. Dan satuannya adalah radian per sekon kuadrat ya. Oke, jadi alfa itu sama dengan delta omega per delta T. Bolak-balik ini rumusnya sama persis seperti di gerak linear sebenarnya, tapi ini beda bentuk variabelnya aja. Kemudian, wah banyak banget sebenarnya soal-soal di sini. Sekarang kita lanjut ke percepatan sentripetal ya. Jadi kalau percepatan sentripetal dalam satu lingkaran itu ada lagi namanya percepatan yang arahnya selalu menuju pusat lingkaran. Jadi pusat lingkaran kan di tengah-tengah ya. Jadi dia selalu menuju pusat itu. Nah, rumusnya AS sama dengan V kuadrat per R. Jadi V ini sebenarnya kita pecah rumusnya. Tadi rumusnya apa? V sama dengan omega kali R. Itu ya. Jadi V-nya coba dibayangkan diganti omega kali R terus kalian kuadratin. Dibagi sama R gitu ya. Nanti saya coba ini dulu. Ibu cobain pakai pen dulu ya. Kalau bisa. Jadi V itu kan rumus AC-nya sama dengan omega kali R gitu ya. Omega kali R ya. Ini omega. Jadi ketika V-nya harus dikuadratkan, jadi ini sama dengan, susah banget ini. Pointer, erase dulu. Screen. V kuadrat itu sama dengan, berarti kan jadi rumusnya omega kuadrat dikali dengan R kuadrat, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya dimasukkan ke kuadrat ini, dibagi dengan R itu sendiri, dibagi dengan R nih nanti nih, misalnya ya di bawahnya. R di atas sama R di bawah itu sama ya, sama-sama R. Jadi R di bawah habis, R di atas ada sisa ya. Nah, makanya rumusnya jadi sisanya ini. Makanya seperti ini. Jadi omega kuadrat kali R. Gitu ya, kira-kira. Nah, kemudian ada percepatan tangensial pun. Jadi dari gerak melingkar yang percepatannya arahnya selalu menyinggung. Jadi tangensial itu tegak lurus dengan sentripetal. Dia sifatnya seperti itu. Nah, ini nih, kalau kalian lihat, ini ada AT nih, tangensial ya. Jadi dia selalu tegak lurus sama percepatan sentripetal. Nah, sentripetalnya nanti arahnya tuh ke dalam. Jadi kalau misalnya dicari tahu vektornya kemana, nah ke tengah ini nih. Kita punya namanya AS, atau percepatan sentripetal ya, yang arahnya ke dalam, dia tegak lurus. Nanti, udah setelah dari itu, kan otomatis ada yang namanya vektor resultan ya, atau A di sini. Nah, vektor resultan inilah yang direpresentasikan pakai rumus ini. A sama dengan akar AT kuadrat plus AS kuadrat. Gitu ya. Oke, itu namanya percepatan total. Ya, kira-kira gambarnya seperti inilah. Nantinya harus harus kita gambarkan seperti itu. Nih ya. Nih, jadi antara AT sama AS-nya itu saling tegak lurus nantinya. Ini contoh soal nanti kita coba. Nah, kemudian ada lagi namanya roda-roda berhubungan. Jadi, fisika nggak berhenti cuma sampai seperti itu ya. Jadi, kalau misalnya kita aplikasikan ke roda-roda yang saling berhubungan, jadi ada istilahnya itu roda yang saling menempel, seperti ini ya. Jadi ada namanya, istilahnya itu roda saling menempel seperti ini. Jadi, kalau dia saling menempel, berarti misalnya di tengah ada roda A, kemudian yang luar itu namanya roda B, gitu ya. Jadi antara A sama B, dia sepusat. Kalau dia sepusat, berarti dia punya kecepatan sudut yang arahnya sama. Oh, berarti otomatis omeganya atau kecepatan sudutnya pasti sama. Ada omega A sama omega B ya. Nah, tadi omega tinggal dipecah rumusnya jadi V per R. Jadi seperti ini. Kemudian kalau dia saling bersinggungan nih seperti apa, Bu? Kalau dia saling bersinggungan,
pergerakan antar V-nya juga ikut sama. Ini ada V, kemudian ada V. Jadi apapun kecepatan dari roda yang besar itu sama dengan kecepatan linear pada roda kecil ya. Nah, otomatis dia punya kecepatan sudutnya pasti beda, tapi kecepatan linearnya bersinggungan atau sama. Jadi V1 sama dengan V2. V kita pecah rumusnya jadi omega kali R dan omega kali R gitu. Ini ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita lihat ada istilahnya kan gigi roda ya. Jadi gigi pada roda ini makin banyak gigi roda otomatis R-nya makin besar pula ya. Karena tadi kalau rodanya makin banyak giginya di pinggir-pinggirnya otomatis nilai R-nya pun makin membesar juga. Oke. Kemudian kalau dihubungkan sama tali ini paling sering ya kalau kalian lihat di tubeless kayak gitu kan ya. Nah, jadi ini punya ada alatnya. Jadi dia ini ada roda di sini, kemudian di sini juga ada roda, dihubungkan sama tali ya. Jadi kalau dihubungkan dengan tali pun sama, dia punya kecepatan linear yang saling bersinggungan, tapi kecepatan sudutnya berbeda. Ini namanya kecepatan linear atau kecepatan sudut. Jadi omeganya pun berbeda ya. Omega 1 sama dengan omega 2-nya pun berbeda. Jadi sabuk yang digunakan pada mesin kompresor nih istilahnya, itu memberikan kecepatan sudut yang lebih kecil pada katup. Nah, pada katupnya. Jadi ini pada katupnya ada, katup itu digerakkan oleh motor yang punya kecepatan sudut yang sangat besar. Jadi gitu ya, sangat dekat fisika dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebenarnya cara nggak sadar pun ketika kalian bawa motor, ketika kalian ngisi angin ya pada roda, menggunakan mesin kompresor itu semuanya ada konsep fisikanya. Oke, ini contoh soalnya kita cobain ya. Jadi yang contoh soal pertama kita cobain. Jadi masing-masing roda pada gambar di bawah ini punya jari-jari 14 cm dan 8 cm. Kemudian roda A itu berputar 4 putaran pada tiap detiknya. Kita iniin dulu ya, jadi pen. Kalau dia bilang 4 putaran pada tiap detiknya, berarti 4 putaran ini pun sebenarnya bisa kita ganti dengan satuannya radian. Nah, ini ya. Karena satuan dari perputaran tuh radian gitu ya. Karena dia berputarnya 4 putaran, kita ganti dulu nih 1 putaran. Itu berapa radian? Ada yang tahu 1 putaran itu berapa radian? Satu putaran itu sama dengan 2 V. 360. Iya, atau 360, benar. 2 V radian. Nah, jadi kalian nanti harus ganti dulu nih. 4 putaran berarti kalikan sama 2 V ini setara dengan berapa? 8 ya? Dengan 8 V. Gitu ya? Iya. Oke. Berarti dia berputarnya 8 V radian per sekon. Sorry ya, ini Bu pakai mouse ini ngekliknya. Jadi maka kecepatan sudut roda A. Nah, tadi kalau yang bersinggungan apanya yang sama? Kecepatan linear atau kecepatan sudut? Kita balik ya. Kalau masih lupa. Nah, ini ya yang mirip ya ke sini. Pakai aja rumus ini. Berarti V1 sama dengan V2. Karena dia saling bersinggungan. Jadi ini Ibu masukkan. Berarti VA itu sama dengan VB gitu ya. Oke, VA-nya ganti rumusnya jadi apa tadi? Omega A kali RA gitu. Sama dengan omega B dikali dengan RB gitu ya. Yuk, ada yang bisa dapat hasilnya berapa? Tanpa Ibu nyoret di sini. Omega A-nya tadi udah ada nih. Ini namanya omega nak ya. Jadi ada 4 putaran tuh sama dengan 8 V radian per sekon, itu namanya omega atau kecepatan sudut. Kan satuannya radian per sekon ya, satuannya. Berarti di sini 8 V, RA-nya tinggal masukin. RA-nya berapa? 14 ya? Kali 14, oke. Iya, Bu. Sama dengan, di sini berarti omega B kita cari, RB-nya 8. Berarti bisa dikasih tahu? Dikali 8. Iya. Omega B-nya dapat berapa radian? Tinggal Ibu nyorot ya. Bu. Iya, benar. 14 V satuannya radian per sekon. Ingat ya, kalau satuannya masih putaran, wajib kalian ganti. Jadi 2 V radian. Satu putarannya. Oke, bisa dipahami sampai sini?
Nanti yang lain kita kerjain soal di ini aja ya, di grup aja. Ini nanti silakan dibaca rumus-rumusnya. Jadi perbandingannya antara GLB sama GMBB. Kalau GLB rumusnya seperti ini ya. Jadi tinggal diganti aja sih sebenarnya. V-nya jadi omega, A-nya jadi alfa, gitu kan ya. X itu jadi theta, gitu kan. Jadi kalau kalian paham udah GLBB, ke rumus GMBB-nya pun sama, lebih gampang. Oke. Yuk, sampai sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan?